Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami kelompok 3. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai valuta asing yang disusun oleh kelompok 3 PMM 3 semester 7 dengan mata kuliah Matematika Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Sri Rahmayani Harahap MPD. Nah, di mana anggota kelompok 3 yaitu Siti Hotmasari Pulungan, Anissa Putri Lubis, Lisra Mahfira, Tania Wulandari, dan Sri Damayani. Oke, di mana topik pembahasannya yang pertama ada kuotasi langsung dan tidak langsung, yang kedua ada kuotasi Amerika dan Eropa, yang ketiga penentuan nilai tukar, ada hukum satu harga, paritas daya beli, paritas suku bunga, yang keempat apresiasi dan depresiasi, yang kelima spread nilai tukar, dan yang terakhir itu ada investasi dalam valuta asing. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama adalah mengenai kuotasi, di mana kuotasi ini terbagi menjadi dua, yakni kuotasi langsung dan kuotasi tidak langsung. Ini merupakan cara dalam menyatakan harga dari valuta asing. Untuk dapat membedakan caranya, untuk dapat membedakan kuotasi langsung dan kuotasi tidak langsung ini, seseorang perlu memahami mata uang domestik atau mata uang lokal dan mata uang asing. Jadi kalau kita di Indonesia, maka mata uang domestik atau mata uang lokal kita adalah rupiah. Sementara mata uang asing bisa bermacam-macam, bisa dolar Amerika, dolar Australia, dolar Singapura, yen, won, dan lain sebagainya. Kuotasi langsung di sini merupakan penetapan harga satu valuta asing dalam mata uang domestik, atau dengan kata lain adalah jumlah mata uang lokal yang diperlukan untuk setiap mata uang asing. Nama lainnya adalah DC per FC, Domestic Currency per Foreign Currency. Itu adalah kuotasi langsung. Sementara untuk kuotasi tidak langsung adalah kebalikan dari kuotasi langsung. Kuotasi tidak langsung ini yaitu jika mata uang domestik dinyatakan dalam mata uang asing, atau kebalikannya, yakni FC per DC, Foreign Currency per Domestic Currency. Oke. Untuk lebih memahami, mari kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini diketahui jika satu won Korea ini adalah mata uang negara Korea dihargai 12,5 rupiah. Gunakanlah kuotasi tidak langsung untuk menyatakan valuta asing tersebut. Kita lihat kuotasi langsung adalah domestic currency per foreign currency. Domestic currency adalah rupiah. Dalam hal ini adalah 12,5 rupiah per satu won Korea. Itu adalah kuotasi langsungnya. Sementara kuotasi tidak langsungnya adalah kebalikannya, di mana satu won Korea per 12,5 rupiah atau foreign currency per domestic currency FC per DC. Maka jika satu dibagi 12,5 hasilnya adalah 0,08, dinyatakan dalam 0,08 won Korea per rupiah. Itulah kuotasi tidak langsung. Contoh soal yang kedua, jika diberikan kuotasi tidak langsung yakni 1,1 dolar Singapura per dolar Australia di Australia, berarti di Australia yang artinya adalah domestic currency-nya Australia gitu. Ubahlah ke dalam kuotasi langsung. Yang pertama kita lihat dulu kuotasi tidak langsung yang diketahui di soal, yang mana kuotasi tidak langsungnya adalah FC per DC yang artinya adalah 1,1 dolar Singapura per dolar Australia. Maka kita ubah ke bentuk kuotasi langsung dengan cara dibalik, yang berarti adalah dolar Australia per 1,1 dolar Singapura, maka 1 dibagi 1,1 adalah 0,91 yang kita nyatakan dalam bentuk kuotasi langsung, yakni 0,91 dolar Australia. Ini adalah DC-nya atau DC-nya domestic currency-nya per foreign currency-nya adalah dolar Singapura. Itu adalah kuotasi langsung dan tidak langsung. Sekarang kita bahas kuotasi Amerika dan Eropa. Kuotasi Amerika dan Eropa ini khusus untuk kurs dolar Amerika Serikat gitu. Kenapa menggunakan kuotasi Amerika Eropa? Karena kuotasi Amerika di sini merupakan uang utama di dunia.
kuotasi Amerika dan Eropa ini kurang lebih sama seperti kuotasi langsung dan tidak langsung. Dalam hal ini, kuotasi Amerika adalah kuotasi langsung, sementara kuotasi Eropa dalam hal ini adalah kuotasi tidak langsung. Perbedaannya antara kuotasi langsung dan kuotasi tidak langsung dengan kuotasi Amerika dan Eropa adalah bahwa di kuotasi Amerika dan Eropa pasti selalu akan ada mata uang dolar Amerika. Jadi kalau di kuotasi langsung dan tidak langsung belum tentu perbandingannya adalah mata uang Amerika gitu. Dolar Amerika, tetapi di kuotasi Amerika dan Eropa pasti selalu ada mata uang dolar Amerika. Dalam kuotasi Amerika, semua mata uang lain dinyatakan harganya dalam dolar Amerika Serikat per mata uang itu, atau 1 dolar Amerika per foreign currency-nya. Dalam kuotasi Eropa, nilai 1 dolar Amerika Serikat akan dinyatakan dalam mata uang lainnya atau FC per DC-nya. Oke, kita masuk ke contoh soal berikutnya mengenai kuotasi Amerika dan Eropa. Jika diberikan kuotasi 6 yuan Cina per US dollar, hitung kuotasi Amerika. Oke, kita catat dulu kuotasi Eropanya yang diketahui di soal, yakni 6 yuan per 1 US dollar. Kita ubah ke kuotasi Amerika, maka 1 US dollar per 6 yuan 1 dibagi 6 adalah 0,167, maka kita nyatakan kuotasi Amerikanya sebagai 0,167 US dollar per yuan. Berikutnya kita masuk ke penentuan nilai tukar. Secara teori terdapat 3 pendekatan yang bisa digunakan untuk menghitung kurs wajar dolar Amerika Serikat. Teori tersebut ada teori paritas, kemudian ada pendekatan pasar aset, dan ada teori pendekatan neraca pembayaran. Oke, untuk kurs wajar di sini maksudnya adalah kurs tersebut dinilai tidak terlalu ketinggian dan tidak terlalu kerendahan gitu. Jadi kurs wajar di sini adalah nilai wajar dari suatu kurs mata uang. Nah, kita fokus ke teori paritas, di mana teori paritas ini terbagi lagi menjadi tiga metode. Yang pertama adalah hukum satu harga, yang kedua adalah paritas daya beli, dan yang ketiga adalah paritas suku bunga. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu hukum satu harga. Pendekatan hukum satu harga ini menyatakan bahwa barang yang sama yang dijual di beberapa negara harus memiliki harga yang sama. Oke, untuk tujuan ini maka kita perlu barang yang sama dari perusahaan yang sama yang dijual di banyak negara. Kita ambil contoh produk dari McD. McD kan dijual banyak negara. Ini produknya adalah Big Mac. Big Mac ini bisa berbeda-beda harga di tiap negara. Untuk di Amerika sendiri per Januari 2018 harga Big Mac adalah 5,28 US dollar, sementara di Indonesia dihargai dengan 35.750 rupiah. Berdasarkan hukum satu harga, kurs wajar adalah 6.771, yakni diperoleh dari hasil pembagian 35.750 rupiah dibagi dengan 5,28 US dollar. Berdasarkan pendekatan ini, maka kurs US dollar yang berlaku yaitu sebesar 13.500. Ini dianggap ketinggian dan rupiah dinilai terlalu rendah. Oke, kita langsung masuk saja ke contoh soal mengenai hukum satu harga. Jika harga Big Mac per Januari 2018 di Australia adalah 5,9 dolar Australia dan di Singapura adalah 5,58 dolar Singapura. Nah, hitung kurs dolar Australia di Singapura jika Singapura menggunakan kuotasi langsung. Oke, kita lihat di sini kuotasi langsung di Singapura adalah 5,58 dolar Singapura per 5,9 dolar Australia. 5,58 dibagi 5,9 adalah 0,95. Maka dinyatakan dalam bentuk kuotasi langsung, yakni 0,95 dolar Singapura per dolar Australia.
Jika ternyata kurs dolar Australia di Singapura aktualnya adalah 1,05, maka nilai tukar dolar Australia dinilai ketinggian terhadap dolar Singapura sebesar 10,53%. 10,53% ini adalah hasil perhitungan kurs aktual dikurangi kurs berdasarkan hukum satu harga dibagi kurs berdasarkan hukum satu harga. Kurs aktualnya adalah yang tadi diketahui 1,05, sementara kurs hukum satu harganya adalah 0,95, sehingga 1,05 dikurangi 0,95 dibagi 0,95 adalah 10,53%. Jadi untuk menyatakan suatu mata uang ini dinilai terlalu murah atau terlalu mahal atau terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka kita hitung kurs wajarnya. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang paritas daya beli dan paritas suku bunga. Nah, paritas daya beli atau purchasing power parity yaitu mata uang yang inflasi tahunannya lebih besar akan mengalami depresiasi. Nah, contohnya misalnya kurs dolar Amerika pada tahun awal 2019 dianggap sudah wajar, yaitu 13.000,829 rupiah. Nah, jika inflasi di Indonesia sepanjang tahun itu adalah 4%, sedangkan di Amerika inflasinya hanya 3%. Hitung kurs wajar dolar Amerika dalam rupiah pada awal tahun 2020 dengan menggunakan paritas daya beli. Nah, rumusnya itu kurs wajar sama dengan kurs dasar dikali dalam kurung 1 ditambah VD per 1 ditambah VF. Nah, VD-nya yaitu 4%, VF-nya yaitu 3%. Jadi kurs dasarnya sama dengan 13.829 dikali 1 tambah 4% per 1 tambah 3%. Maka dapat hasilnya yaitu 13.963,29 rupiah per dolar. Nah, selanjutnya itu paritas suku bunga. Paritas suku bunga ini adalah teori paritas suku. Selanjutnya paritas suku bunga. Nah, paritas suku bunga adalah teori ini hampir sama dengan paritas daya beli. Bedanya paritas suku bunga menggunakan bunga bebas risiko, yaitu bunga surat perbendaharaan negara atau SPN atau bunga BI atau 7 day reverse repo rate untuk Indonesia dan the Fed untuk Amerika dan bukan tingkat inflasi. Sebagai contohnya yaitu kurs dolar Australia terhadap rupiah stabil dan dipandang sudah mencerminkan nilai sebenarnya pada harga Rp10.500 pada awal tahun 2018. Nah, jika suku bunga bebas risiko di Australia adalah 6% dan di Indonesia adalah 4%, selama tahun 2018 berapa kurs wajar dolar Australia per awal 2019? Nah, di sini ada rumusnya, itu kita mencari kurs wajarnya sama dengan kurs dasar dikali 1 tambah RF domestik per 1 tambah RF asing. Di sini kurs dasarnya itu Rp10.500 dikali RF domestiknya ada 4%, RF asingnya sama dengan 6%. Maka Rp10.500 dikali 1 tambah 4% per 1 tambah 6%. Maka dapat hasilnya itu Rp10.302 per dolar Australia. Sekian materi saya kembalikan pada moderator. Baik, saya Sri Damayani akan membahas materi tentang apresiasi dan depresiasi. Nah, apa sih apresiasi dan depresiasi itu? Nah, untuk mengetahui lebih lanjutnya, mari kita membahas yang pertama tentang apresiasi. Jadi, apresiasi adalah penguatan sebuah mata uang asing terhadap mata uang domestik. Ada persamaan dari apresiasi. Persamaan itu berbunyi, persentase apresiasi sama dengan nilai tukar baru dikurang nilai tukar lama dibagi dengan nilai tukar lama. Langsung saja kita memasuki ke contoh soal. Contoh soalnya itu nilai tukar kurs dolar selama periode 1997 sampai 1998 mengalami penguatan.
dari Rp2.500 per US dollar menjadi Rp10.000 per US dollar. Hitunglah persentase apresiasi rupiah per US dollar terhadap rupiah selama periode itu. Kita masukkan ke dalam persamaan, yaitu persamaannya persentase apresiasi sama dengan nilai tukar baru dikurang nilai tukar lama dibagi dengan nilai tukar lama. Nilai dari nilai tukar baru itu adalah 10.000 dan nilai dari tukar lama itu adalah 2.500. Jadi 10.000 dikurang 2.500 dibagi dengan 2.500 dikali dengan 100%, maka hasil akhirnya adalah 300. Maka persentase apresiasi dolar Amerika terhadap rupiah adalah sebanyak 300%. Nah, itu adalah apresiasi. Sekarang kita akan membahas mengenai depresiasi. Jadi, depresiasi itu kebalikan dari apresiasi. Tadi, mata uang akan mengalami apresiasi sampai melebihi 100%. Yang tadi kan kita lihat 300% ya, lebih dari 100%. Namun, untuk depresiasi ini tidak akan melebihi 100%. Apabila depresiasi mencapai 100%, maka bisa dikatakan suatu negara failit atau nilai uang suatu negara tersebut sudah tidak ada nilainya. Untuk persamaan depresiasi, yaitu persentase depresiasi sama dengan 1 per nilai tukar baru dikurang 1 per nilai tukar lama dibagi dengan 1 per nilai tukar lama dikali dengan 10%. Langsung saja kita memasuki contoh. Hitung besar depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dari Rp2.500 per US dollar menjadi Rp10.000 per US dollar. Langsung saja kita masuki ke persamaannya, yaitu persentase depresiasi 1 per nilai tukar baru dikurang 1 per nilai tukar lama dibagi dengan 1 per nilai tukar lama dikali dengan 100%. Nilai dari nilai tukar baru itu adalah 10.000 dan nilai dari tukar lama itu adalah 2.500. Jadi 1 per 10.000 dikurang 1 per 2.500 dibagi dengan 1 per 2.500 dikali dengan 100%. Maka nilai akhirnya adalah minus 75%. Nah, jadi depresiasi itu pasti nilai akhirnya adalah minus. Selanjutnya ada persamaan lain apresiasi dan depresiasi. Berdasarkan persamaan apresiasi dan depresiasi, kita dapat menurunkan masing-masing persamaannya. Yang pertama, menghitung persentase depresiasi jika diberikan persentase apresiasi uang pasangannya. Yang kedua, menghitung persentase apresiasi mata uang jika diberikan persentase depresiasi mata uang lawannya. Untuk persamaan yang pertama, persentase depresiasi sama dengan persentase apresiasi dibagi 1 ditambah apresiasi dikali dengan 100%. Nah, ini ada kebalikannya, yaitu persentase apresiasi sama dengan persentase depresiasi dibagi dengan 1 dikurang persentase depresiasi dikali dengan 100%. Nah, kita masuki ke contoh soal. Jika rupiah mengalami depresiasi 20% terhadap won Korea dari 1 per 8 won menjadi 1 per 10 won. Hitunglah apresiasi won Korea terhadap rupiah. Nah, kita masuki persamaan dari persentase apresiasi rupiahnya, yaitu persentase depresiasi dibagi dengan 1 ditambah persen depresiasi dikali dengan 100%. Nilai dari persentase depresiasinya itu sebesar 20%, maka 20% dibagi dengan 1 ditambah 20% dikali dengan 100% sama dengan 25%. Terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu spread nilai tukar. Untuk membeli valuta asing perlu membayar kurs jual dari bank atau money changer. Sebaliknya, kita akan menerima kurs beli dari bank money changer jika kita ingin menjual valuta asing. Selisih antara harga jual dan harga beli yang ditawarkan sebuah bank money changer adalah bagian keuntungan dari money changer. Selisih inilah yang disebut dengan spread. Nah, di sini ada satu contoh spread nilai tukar. Sebuah bank menjual yen pada harga Rp128.000 dan membelinya pada harga Rp122.000. Hitung berapa spreadnya. Nah, untuk rumus spreadnya yaitu persen spread sama dengan harga jual dikurang harga beli
per harga jual ditambah harga beli dibagi dengan 2 dikali 100%. Nah, langsung saja kita substitusikan persen spread sama dengan harga jualnya kan tadi Rp128.000 dikurang dengan harga belinya Rp122.000 per harga jualnya Rp128.000 ditambah harga belinya Rp122.000 dibagi dengan 2 dikali 100%. Nah, hasilnya Rp6.000 per Rp125.000 dikali 100%, hasilnya itu 4,8%. Nah, cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang investasi dalam valuta asing. Untuk menghitung return bersih dari investasi dalam valuta asing itu diberikan rumusnya R-net sama dengan 1 ditambah RV ditambah 1 tambah persen dari apresiasi atau depresiasi dikurang 1. Dengan keterangannya itu R-net sebagai return bersih dan RV sebagai return dalam valuta asing. Untuk persen apresiasi atau depresi itu sama dengan penguatan atau pelemahan pada mata uang yang diinvestasikan. Sebagai contoh, Mirna menanamkan dananya dalam deposito US dollar sebanyak $10.000 dengan bunga 4% per annumnya. Pada saat membuka deposito, kurs dolar itu adalah 12.000 per US-nya. Setelah setahun dia mencairkan depositonya pada kurs sebesar 13.000 US dollar. Hitung return bersih yang diperoleh jika bunga deposito dikenakan pajak 20%. Untuk bunga deposito bersih dalam US dollar itu 1 dikurang 20% dikali dengan 4% sama dengan 3,2%. Untuk nilai apresiasinya itu 13.000 dikurang 12.000 per 12.000 dikali 10% itu sama dengan 8,33%. Untuk nilai R-net atau nilai return bersihnya itu 1 ditambah 3,2% dikali 1 ditambah 8,33% dikurang 1 sehingga dihasilkan 11,80%. Nah, untuk cara lain, hitung total dolar AS yang diterimanya pada akhir periode investasi, kemudian konversikan ke dalam rupiah, lalu bandingkan dengan investasi awal dalam rupiah. Untuk nilai investasi awalnya itu tadi kan 10.000 US dollar dikalikan 12.000 per US dollarnya itu sama dengan 120.000. Untuk nilai investasi akhirnya itu 10.000 dolar dikalikan dengan 1 ditambah dalam kurung 1 dikurang 20% dikali 4% itu sama dengan 10.320 US dollar. Lalu untuk nilai investasi akhir dalam rupiahnya itu nilai akhirnya itu 10.320 US dollar dikalikan dengan 13.000 US dollarnya itu sama dengan 134.160.000. Untuk contoh yang keduanya itu, seorang investor membeli obligasi global sebuah korporasi di Indonesia dengan nilai nominalnya itu 100.000 US dollar di Citibank dengan harga 88 plus biaya komisi 2% pada awal 2019. Obligasi itu berbunga 7,5% per annumnya dan akan jatuh tempo pada 15 Januari 2026. Setahun kemudian, obligasi itu dijualnya pada harga 95 dan tidak ada biaya transaksinya. Tidak ada pajak atas bunga obligasi ini. Jika kurs US dolarnya itu pada awal tahun 2019 adalah 13.500 dan setahun kemudian menjadi 14.000, hitunglah return bersih dalam rupiah. Jadi harga obligasinya itu 88% ditambah 20% itu 90%. Return investasi dalam US dolarnya itu sama dengan capital gain ditambah kupon obligasinya yaitu 95% dikurang 90% itu 9 per 90% ditambah 7,5% per 90% hasilnya itu 13,89%. Lalu persen apresiasi US dolarnya selama setahun 3,70%. Return bersih dalam rupiahnya berarti 1 tambah RV-nya dikali 1 tambah persen apresiasinya dikurang 1. RV itu tadi return investasi, baru 1 ditambah 13,89%
dikalikan dengan 1 ditambah 3,70%, dikurang 1 hasilnya 18,10%. Jadi harga return bersihnya dalam rupiah itu harga return bersihnya itu 18,10%. Oke teman-teman, materinya sudah selesai kita bahas. Semoga bisa bermanfaat dan menambah pemahaman kalian mengenai bab ini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya sudah menyimak, dan jangan lupa semangat terus belajarnya. Dan demikian materi video kami dari kelompok 3. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.